Bayangkan suatu hari perang Rusia dan Ukraina berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan lagi Rusia melawan Ukraina, tetapi Rusia berhadapan langsung dengan NATO. Di satu sisi ada Rusia, negara dengan wilayah terbesar di dunia, militer besar, rudal jarak jauh, industri pertahanan, dan memiliki senjata nuklir terbesar di dunia. Di sisi lain ada NATO, sebuah aliansi yang terdiri dari 32 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Kalau semua kekuatan itu benar-benar digabungkan, siapa yang lebih kuat? Jawabannya mungkin terlihat sederhana. NATO memiliki ekonomi yang jauh lebih besar, teknologi yang sangat maju, kekuatan udara dan laut yang besar, intelijen dan satelit, serta kemampuan logistik dari puluhan negara. Jadi secara teori, Rusia seharusnya tidak punya peluang. Tetapi tunggu dulu, karena Rusia memiliki sesuatu yang membuat perhitungan ini menjadi jauh lebih rumit, yaitu senjata nuklir. Dan disinilah masalahnya, kalau Rusia menggunakan senjata nuklir, perang ini mungkin tidak lagi menjadi pertanyaan tentang siapa yang menang, tetapi apakah masih ada pihak yang benar-benar bisa disebut sebagai pemenang. Namun, bahkan tanpa senjata nuklir, perang antara Rusia dan NATO juga tidak sesederhana membandingkan jumlah tank atau pesawat. Ada geografi, ada logistik, ada industri pertahanan, ada teknologi, ada pengalaman tempur, dan ada satu pertanyaan yang sering terlupakan, seberapa lama sebuah negara mampu mempertahankan perang. Jadi hari ini kita tidak akan mencoba meramal siapa yang pasti menang. Kita akan mencoba melihat seberapa kuat Rusia jika harus menghadapi NATO sendirian. Apakah Rusia benar-benar terlalu lemah untuk melawan NATO? Atau justru NATO tidak bisa begitu saja menganggap Rusia sebagai lawan yang mudah dikalahkan? Selamat datang di Ruang Dian. Di episode ini kita akan membandingkan kekuatan Rusia dan NATO dari berbagai sisi. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. So, mari kita bahas. Kalau kita ingin tahu apakah Rusia mampu menghadapi NATO, kita harus mulai dari satu pertanyaan sederhana. Seberapa kuat sebenarnya militer Rusia? Karena ketika melihat perang di Ukraina ada dua kesan yang bisa muncul. Di satu sisi, Rusia terlihat seperti kekuatan militer yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, perang yang berlangsung bertahun-tahun juga menunjukkan bahwa Rusia menghadapi berbagai tantangan. Jadi, mana yang sebenarnya lebih mendekati kenyataan? Rusia memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Mereka memiliki jumlah personel militer yang sangat besar, kekuatan darat yang luas, serta berbagai jenis tank dan kendaraan lapis baja. Rusia juga memiliki kekuatan artileri dan sistem roket yang sangat besar. Kemudian ada rudal jarak jauh yang menjadi salah satu komponen penting dalam kemampuan Rusia menyerang sasaran dari jarak yang sangat jauh. Di udara, Rusia memiliki angkatan udara dengan berbagai jenis pesawat tempur dan sistem pertahanan udara. Di laut, Rusia memiliki kapal perang dan terutama kapal selam yang menjadi bagian penting dari kekuatan strategisnya. Dan ada satu hal lagi yang tidak kalah penting. Rusia memiliki industri pertahanan sendiri. Artinya, Rusia memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis persenjataan di dalam negeri. Kemudian tentu saja ada faktor yang membuat Rusia menjadi kekuatan yang sangat berbeda dari kebanyakan negara, yaitu senjata nuklir. Rusia memiliki salah satu persenjataan nuklir terbesar di dunia, ditambah pengalaman tempur dari berbagai konflik yang pernah dihadapi Rusia, dan tentu saja pengalaman perang di Ukraina yang berlangsung dalam skala yang sangat besar. Namun, semua itu bukan berarti Rusia tidak memiliki masalah. Perang yang panjang membutuhkan biaya yang sangat besar. Rusia juga mengalami kehilangan personel dan peralatan selama perang. Kebutuhan logistiknya sangat besar, dan perang berkepanjangan membutuhkan kemampuan untuk terus memproduksi senjata, amunisi, kendaraan, serta berbagai kebutuhan militer lainnya. Belum lagi tekanan ekonomi dan sanksi yang membuat akses Rusia terhadap sejumlah teknologi dan komponen menjadi lebih sulit. Artinya kekuatan militer bukan hanya soal berapa banyak senjata yang dimiliki hari ini, tetapi juga seberapa lama kemampuan tersebut bisa dipertahankan. Dan disinilah kita mendapatkan gambaran yang lebih seimbang. Rusia jelas merupakan kekuatan militer besar, bahkan cukup besar untuk menjadi ancaman serius bagi negara manapun. Tetapi ada satu persoalan yang sangat penting. Rusia hanya satu negara, sementara lawannya adalah sebuah aliansi yang terdiri dari puluhan negara. Kalau begitu, seberapa besar sebenarnya kekuatan NATO? Kalau Rusia hanya satu negara, sekarang kita harus melihat lawannya, yaitu NATO.
NATO bukan sebuah negara. NATO adalah aliansi pertahanan yang saat ini terdiri dari 32 negara anggota, dan di dalam aliansi ini terdapat Amerika Serikat yang merupakan kekuatan militer terbesar di antara negara-negara NATO. Tetapi kekuatan NATO tidak hanya berasal dari Amerika. Negara-negara Eropa juga memiliki kemampuan militernya masing-masing. Inggris memiliki angkatan laut dan kekuatan nuklir. Prancis juga memiliki senjata nuklir dan kemampuan militer yang besar. Jerman memiliki salah satu ekonomi terbesar di Eropa. Polandia terus memperkuat militernya, dan negara-negara NATO lainnya juga memiliki kemampuan yang jika digabungkan membentuk kekuatan yang sangat besar. Mulai dari pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, satelit, intelijen, sistem pertahanan udara, hingga kemampuan logistik dan teknologi militer. Dan justru disinilah salah satu keunggulan terbesar NATO. Bukan hanya jumlah senjatanya, tetapi kemampuan untuk menggabungkan sumber daya dari banyak negara. Bayangkan satu negara harus menyediakan semuanya sendiri. Pesawat, kapal, satelit, intelijen, amunisi, logistik, dan industri pertahanan. Rusia memang memiliki semua itu, tetapi NATO memiliki puluhan negara yang dapat berkontribusi dengan kemampuan masing-masing. Bahkan secara ekonomi, gabungan negara-negara NATO memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada Rusia. Namun, NATO tidak hanya dibentuk untuk memiliki kekuatan militer. Ada satu prinsip yang menjadi dasar pertahanannya, yaitu pertahanan kolektif. Inilah yang dikenal sebagai Pasal 5 NATO. Secara sederhana, ketika satu anggota NATO mengalami serangan bersenjata, serangan tersebut dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Pasal 5 tidak berarti setiap negara NATO otomatis harus mengirim pasukan dalam jumlah yang sama. Setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan yang dianggap perlu, bisa berupa dukungan militer, bisa berupa bantuan logistik, atau bentuk bantuan lainnya. Jadi, ketika kita membandingkan Rusia dengan NATO, kita sebenarnya sedang membandingkan satu negara melawan sebuah aliansi yang memiliki kemampuan dari puluhan negara. Karena itu, kalau pertanyaannya apakah Rusia secara konvensional lebih kuat daripada gabungan negara-negara NATO? Secara keseluruhan, Rusia menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar jika seluruh kemampuan NATO benar-benar digabungkan. Tetapi ada satu faktor yang membuat perbandingan ini tidak sesederhana jumlah tentara, tank, atau pesawat. Karena Rusia memiliki satu senjata yang dapat mengubah seluruh perhitungan, yaitu senjata nuklir. Sekarang kita sampai pada faktor yang membuat perbandingan Rusia dan NATO menjadi jauh lebih rumit, yaitu senjata nuklir. Rusia memiliki salah satu senjata nuklir terbesar di dunia. Tetapi Rusia bukan satu-satunya negara dalam konflik ini yang memiliki kemampuan tersebut. Amerika Serikat juga memiliki senjata nuklir yang sangat besar. Kemudian dalam NATO ada Inggris dan Prancis yang juga memiliki senjata nuklir. Artinya, jika Rusia benar-benar berhadapan langsung dengan NATO, kedua pihak memiliki kemampuan untuk menimbulkan kehancuran yang sangat besar. Dan disinilah logika perang berubah. Dalam perang konvensional, kita masih bisa membandingkan banyak hal. Jumlah tentara, pesawat, tank, kapal, rudal. Kemudian kita juga bisa melihat logistik dan industri pertahanan. Kita bisa bertanya, siapa yang memiliki lebih banyak kemampuan militer? Tetapi ketika senjata nuklir masuk ke dalam perhitungan, pertanyaannya berubah. Bukan lagi hanya siapa yang memiliki militer yang lebih kuat, tetapi bagaimana mencegah konflik berkembang menjadi eskalasi yang bisa menghancurkan kedua belah pihak. Karena penggunaan senjata nuklir oleh satu pihak dapat memicu respon dari pihak lainnya. Dan jika eskalasi terus meningkat, dampaknya tidak lagi hanya dirasakan oleh Rusia atau NATO. Konsekuensinya bisa jauh lebih besar. Itulah mengapa senjata nuklir tidak otomatis membuat Rusia lebih kuat daripada NATO. Tetapi keberadaan senjata nuklir membuat konflik langsung antara keduanya menjadi jauh lebih berbahaya. Karena dalam perang konvensional kita masih bisa membicarakan soal siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih banyak memiliki senjata, dan siapa yang mampu bertahan lebih lama. Sementara dalam konflik nuklir, perhitungannya menjadi jauh lebih mengerikan. Bahkan pihak yang memiliki keunggulan militer belum tentu bisa menghindari kerugian yang sangat besar. Jadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan apakah Rusia mampu melawan NATO, kita harus memisahkan dua kemungkinan, yaitu perang konvensional dan perang nuklir. Karena kalau kita kesampingkan penggunaan senjata nuklir, bagaimana jika kita hanya membandingkan perang konvensional? Kalau kita kesampingkan senjata nuklir, sekarang kita bisa membandingkan Rusia dan NATO dalam satu skenario, yaitu perang konvensional.
Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Perang modern bukan hanya tentang berapa banyak tentara yang dimiliki sebuah negara. Jumlah tank juga tidak cukup untuk menentukan siapa yang akan menang. Ada banyak faktor yang saling menentukan. Yang pertama adalah kekuatan udara. Bukan hanya jumlah pesawat tempur, tetapi juga pesawat pendukung, sistem peringatan dini, rudal, hingga sistem pertahanan udara. Karena kemampuan menguasai udara dapat menentukan seberapa bebas sebuah militer menggerakkan pasukan dan menyerang sasaran lawan. Yang kedua adalah kekuatan laut. Di sini kita berbicara tentang kapal induk, kapal selam, destroyer, kapal perang, dan kemampuan sebuah negara untuk memproyeksikan kekuatannya jauh dari wilayah sendiri. Rusia memiliki angkatan laut yang besar, terutama dalam kemampuan kapal selam dan persenjataan rudalnya. Tetapi jika seluruh kekuatan laut negara-negara NATO digabungkan, skalanya tentu jauh lebih besar. Kemudian ada faktor yang seringkali tidak terlihat dalam berita, yaitu logistik. Pasukan membutuhkan bahan bakar, membutuhkan amunisi, membutuhkan makanan, membutuhkan suku cadang, dan semua itu harus dikirim ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat, karena tentara sekuat apapun tidak akan bisa bertempur jika jalur suplainya terputus. Lalu ada faktor yang keempat, yaitu teknologi dan intelijen. Perang modern semakin bergantung pada satelit, drone, sistem komunikasi, kemampuan cyber, pengintaian, dan data intelijen. Mengetahui posisi lawan lebih cepat, mengetahui pergerakan pasukan, bahkan mengetahui perubahan di medan perang sebelum lawan menyadarinya bisa menjadi keuntungan yang sangat besar. Tetapi ada satu faktor yang tidak kalah penting, yaitu industri pertahanan. Dalam perang modern bukan hanya soal berapa banyak senjata yang dimiliki pada hari pertama, tetapi seberapa cepat sebuah negara mampu mengganti senjata dan amunisi yang hilang. Rusia memiliki industri pertahanan yang besar dan mampu memproduksi berbagai jenis persenjataan. Tetapi NATO memiliki sesuatu yang sangat berbeda, yaitu gabungan kapasitas ekonomi dan industri dari puluhan negara. Dalam perang yang berlangsung lama, kemampuan untuk terus memproduksi senjata, amunisi, kendaraan, dan berbagai kebutuhan militer bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Dan akhirnya, ada faktor yang tidak bisa diproduksi oleh pabrik, yaitu geografi. Rusia memiliki wilayah yang sangat luas, jarak yang jauh bisa menjadi keuntungan dalam mempertahankan wilayahnya. Tetapi sekaligus menjadi tantangan untuk menggerakkan pasukan dan menjaga jalur logistik. Di sisi lain, NATO juga tidak memiliki satu medan perang yang sederhana. Jika terjadi konflik besar di Eropa, puluhan negara harus mengkoordinasikan pasukan, persenjataan, dan jalur suplai dalam satu operasi yang sangat kompleks. Jadi, jika perang konvensional benar-benar terjadi, apakah Rusia mampu mengalahkan seluruh NATO? Secara keseluruhan, NATO memiliki keunggulan besar dalam banyak aspek. Tetapi keunggulan di atas kertas tidak otomatis menentukan hasil sebuah perang. Karena dalam perang juga ditentukan oleh strategi, geografi, logistik, kesiapan, dan kemampuan mempertahankan perang dalam jangka panjang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar siapa yang memiliki lebih banyak senjata, tetapi siapa yang mampu mempertahankan kekuatannya ketika perang benar-benar berlangsung. Dan akhirnya kita sampai pada pertanyaan utama. Jadi, sebenarnya seberapa besar peluang Rusia jika harus menghadapi NATO sendirian? Setelah melihat kekuatan Rusia, kekuatan NATO, senjata nuklir, hingga faktor teknologi dan logistik, sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Apakah Rusia benar-benar mampu melawan NATO sendirian? Jawabannya sangat bergantung pada seperti apa perang tersebut berlangsung. Setidaknya ada 3 kemungkinan yang bisa kita bayangkan. Kemungkinan pertama, perang konvensional terbatas. Bayangkan Rusia dan NATO terlibat dalam konflik langsung, tetapi kedua belah pihak berusaha menghindari penggunaan senjata nuklir. Dalam kondisi seperti ini, NATO memiliki keunggulan besar dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, teknologi, kekuatan udara, kekuatan laut, intelijen, hingga kapasitas industri pertahanan. Rusia tetap memiliki kekuatan militer yang sangat besar, tetapi kali ini Rusia tidak berhadapan dengan satu negara. Rusia berhadapan dengan gabungan kemampuan puluhan negara. Artinya, dalam perang konvensional berskala besar, Rusia akan menghadapi lawan yang secara keseluruhan jauh lebih besar. Tetapi, apakah itu berarti Rusia pasti kalah? Belum tentu. Karena semakin besar sebuah perang, semakin banyak pula faktor yang menentukan hasilnya. Dan salah satunya adalah berapa lama perang tersebut akan berlangsung. Kemungkinan kedua, perang berlangsung lama. Sekarang, bayangkan konflik tidak selesai dalam hitungan minggu atau bahkan berbulan-bulan. Perang berubah menjadi konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Di kondisi seperti ini, faktor yang menentukan mulai berubah. Bukan hanya siapa yang memiliki senjata paling banyak pada awal perang, tetapi siapa yang mampu terus memproduksi senjata. Siapa yang memiliki ekonomi yang cukup kuat untuk membiayai perang.
siapa yang mampu menjaga logistik tetap berjalan, siapa yang memiliki tenaga manusia yang cukup, dan yang tidak kalah penting, siapa yang mampu mempertahankan moral dan kesiapan pasukannya. Karena dalam perang panjang, tank yang hancur harus diganti, amunisi yang digunakan harus diproduksi kembali, pesawat yang rusak harus diperbaiki, dan seluruh sistem logistik harus terus bekerja. Rusia memiliki industri pertahanan yang besar, tetapi NATO memiliki gabungan kapasitas ekonomi dan industri dari puluhan negara. Jadi dalam perang yang panjang, keunggulan awal belum tentu menentukan hasil akhir. Kemungkinan ketiga, eskalasi nuklir. Dan kemudian ada skenario yang paling berbahaya, yaitu eskalasi nuklir. Rusia memiliki senjata nuklir yang sangat besar. Di sisi lain, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga memiliki kemampuan nuklir. Jika konflik berkembang sampai tahap ini, pertanyaan siapa yang menang bisa kehilangan maknanya. Karena bahkan pihak yang secara militer dianggap lebih unggul tetap bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Dan semakin tinggi eskalasinya, semakin sulit membicarakan perang dalam konsep menang atau kalah, seperti perang konvensional. Karena konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada tujuan awal perang itu sendiri. Jadi, apakah Rusia mampu melawan NATO? Jawabannya ya, Rusia memiliki kemampuan militer yang sangat besar untuk menjadi ancaman serius bagi NATO. Tetapi jika yang dimaksud adalah apakah Rusia mampu mengalahkan seluruh NATO dalam perang konvensional, maka Rusia akan menghadapi gabungan kekuatan yang secara keseluruhan jauh lebih besar. Dan jika konflik sampai berkembang menjadi perang nuklir, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat. Karena dalam kondisi seperti itu, tidak ada pihak yang benar-benar bisa disebut sebagai pemenang. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi mengapa Rusia dan NATO harus berpikir berkali-kali sebelum berhadapan secara langsung. Menurut kalian, kalau Rusia benar-benar harus menghadapi seluruh NATO sendirian, siapa yang lebih kuat? Apakah keunggulan ekonomi dan teknologi NATO akan menentukan hasilnya? Atau Rusia masih memiliki cukup kekuatan untuk membuat NATO berpikir dua kali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Ruang Dian, karena di Ruang Dian kita tidak hanya membahas siapa yang lebih kuat, tetapi kita mencoba memahami mengapa negara-negara besar begitu berhati-hati ketika berhadapan satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.